Oke, aku mau langsung nyobain yang pertama ini ada butter chicken rice bowl. Baunya tuh melebihi rendang sih menurut aku nyentriknya tuh. Ini paling simpel, cuman memang ternyata harganya itu justru paling mahal, 52.900. Enak, ini aku kasih jempol banget, aku kasih rate 9. Hai teman-teman milenial, apa kabar semuanya? Akhirnya kita berjumpa lagi pastinya di Try It hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Yeay, aku balik lagi nih teman-teman. Buat temenin kalian selama kurang lebih 30 menit ke depan dan seperti biasa kita akan nge-review makanan-makanan yang pastinya endul ya say. Nah, makanan hari ini itu menurut aku salah satu makanan yang spesial banget. Kenapa? Karena kebetulan banget belakangan ini tuh aku lagi seneng banget main TikTok kan. Terus aku sering nge-scroll tuh FYP di TikTok aku tuh memang muncul banyak Indian street food atau makanan-makanan Indian. Cuman memang kalau di sosmed itu biasanya yang di highlight sama makanan India itu adalah jorok-joroknya gitu lah ya. Maksudnya cara pembuatannya yang sangat-sangat manual dan sangat-sangat hygiene gitu. Tapi aku penasaran banget sebenarnya rasa makanan India itu seperti apa sih? Karena aku sendiri belum pernah ngerasain ya. Maksudnya meskipun di Indonesia ada restoran India pun aku kayak belum tertarik aja untuk nyobain. Tapi hari ini bener-bener perdana banget aku bakal nyobain makanan India dari makanan India yang mau kita cobain hari ini itu dari Acha Indian Soul Food. Jadi kalau teman-teman kepo tinggal buka Instagramnya itu ada accha.id dan akun Instagram mereka juga udah verified, terus mereka juga udah banyak cabang. Cuman kebanyakan itu cabang mereka masih di seputar Jabodetabek, yang di luar Jakarta itu masih cuma ada di Bandung aja, jadi memang masih terbatas di Jabodetabek. Hari ini aku udah beli 5 menu dan 5-5-nya tuh bener-bener menu yang beda-beda banget, tapi semuanya ini adalah makanan khas India. Jadi kalau yang aku tahu memang India itu salah satu khas makanannya itu adalah baunya tuh yang sangat-sangat nyentrik gitu. Tapi ternyata benar banget, kayak aku sejauh ini aja tuh wangi ini itu semua langsung kecium. Jadi mungkin mereka tuh memang ciri khasnya itu adalah rempah-rempahnya yang kuat banget. Cuman ini perlu di highlight, tenang aja teman-teman, aku yakin banget ini proses pembuatannya itu tidak seperti di sosial media yang beredar ya. Kalau misalnya pembuatannya itu jorok, tapi kayaknya sih ini harusnya sudah versi hygiene alias sudah sesuai dengan cara buat orang Indonesia lah, tidak sama persis dengan orang-orang di India. Tapi nggak apa-apa selama makanan itu enak dan sehat-sehat aja ya nggak sih? Oke, aku mau langsung nyobain yang pertama ini ada butter chicken rice bowl. Kayak kalau dari jauh tuh kayak rendang gitu ya kelihatannya, bumbunya tuh bener-bener kental banget, terus dia ada isinya. Aku sendiri belum tahu nih, bener-bener nih perdana banget aku nyobain. Kurang lebih tuh kayak gini ya penampilannya teman-teman, dia polos sih standar ya, kayak bener-bener kita makan nasi rendang lah, tapi dia itu dapat ini nih, dapat ini tuh herbs, apa sih namanya ya kena herbs saset ya, herbs saset. Jadi sebenarnya kayak semacam bumbu-bumbunya gitu kali ya, rempah-rempah masih mentahnya, cuman ini optional bisa kalian pakai atau enggak, tapi yang jelas aku pasti mau nyobain. Oke, langsung aja nih kita coba. Nih, ini lem, masa warna oranye? Kayaknya ubi deh, cuma masa dia jual ubi doang? Oh ayam, ayam apa lem, tapi dia warnanya oranye. Bentar, tapi kunyit, masa kunyit giling? Tuh, kayaknya ayam deh. Tapi warnanya dia kayak udah oranye gitu. Kayaknya udah dibumbuin. Oke, kita coba. Baunya tuh melebihi rendang sih menurut aku nyentriknya tuh. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini ayam. Cuman rasanya tuh nano-nano banget, kayak campuran kari, tapi campuran rendang juga, ada asemnya. Pokoknya bumbunya nyantek parah sih. Tapi yang aku suka nasinya. Nggak tahu kenapa nasinya tuh kayak dia nggak terlalu perak, masih lembut juga, tapi masih rada-rada mencar juga, jadi nggak terlalu pulen. Pokoknya pas banget nasinya. Dan nasinya tuh bersih banget, putih. Pokoknya beda deh kalau kalian ngeliat langsung ya, ini tuh bener-bener putih banget. Aku tuh nggak tahu kenapa senang ngeliat nasi yang bener-bener putih, karena kesannya tuh kayak dimasaknya tuh bersih banget gitu. Makanya nasinya enak sih. Pokoknya rasanya rempah-rempahnya kuat, dia gurih. Rasanya itu kayak mirip kari dicampur rendang, udah gitu aja sih. Nah cuman ini tuh nggak ada rasa pedesnya sama sekali teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat merah, biasanya kan rendang tuh paling nggak ada pedes-pedesnya dikit lah ya, pedes-pedes lada. Ini tuh nggak ada pedes-pedesnya sama sekali, cuma memang teksturnya itu berminyak banget. Nah sekarang aku mau cobain tambahin si herbs saset ya, disebutnya herbs saset. Kita cobain pakai ayamnya. Apakah dia membantu meningkatkan rasa? Nah, kita coba. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jujur lebih enak sih. Jujur lebih enak. Dia kayak membantu menetralisir rasa si rempah-rempahnya yang terlalu nyentrik menurut aku. Jadi enak pas. Tapi better ditaburin aja, jadi nggak usah diaduk, karena kalau misalnya diaduk dia akan kalah rasanya sama si bumbu butter chickennya ini gitu. Oke lanjut, aku mau ke chicken tikka masala. Nah chicken quesadilla. Kalau chicken quesadilla itu kan biasanya dia pakai tortilla terus ada isinya juga. Ini tuh bener-bener plain, gak ada isinya dan tipis ya teman-teman. Tipis banget tuh. Ya. Dan tortillanya itu dia tidak begitu gosong. Menurut aku masih oke banget, jadi teksturnya itu masih lembek. Nah, terus ini chicken tikka masala. Aku nggak tahu sih masala tuh apa, tapi yang jelas dapat kayak gini dan dapat lagi herb saset. 42.000 dapat 4 slice tortilla. Ya lumayan lah ya, kalau bikin sendiri repot. Nah ini tuh kayak bumbu rendang. Bumbunya bener-bener warnanya kayak bumbu rendang banget. Ya, coklatnya coklat parah, berminyak juga. Dan isinya itu ternyata ayam yang kayak tadi sama guys. Tuh, ayam oren. Aku nyebutnya ayam oren kali ya, karena aku nggak tahu nih. Nah sebenarnya makannya tuh dicocol kali ya harusnya ya. Dicocol atau pakai sendok nggak tahu deh. Kita coba aja lah langsung. Cocol ya? Kayak harusnya dicocol deh. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Sambil makan ayamnya ya. Oh, wow. Oh gini kali ya. Oh. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Bener-bener rasanya itu enak. Maksudnya enaknya tuh bumbu rempahnya kuat banget. Kayaknya better dicocol sih. Tapi enak. Kalau secara bumbu ini lebih mirip lagi sama bumbu rendang. Cuman dia ada rasa asam-asamnya dikit. Menurut aku sih ini enak, tapi jangan terlalu berlebihan gitu bumbunya, karena bener-bener enak, karena ini minyaknya banyak banget. Minyaknya tuh sebanyak itu teman-teman. Kayak ini tuh bisa minyak doang tuh. Tuh. Minyaknya luar biasa banget. Dia tuh makanan India tuh memang aku jadi enggak sih. Dia tuh nggak pelit minyak, nggak pelit bumbu. Jadi semuanya tuh bener-bener maksimal banget. Tapi pada akhirnya ya jadi medok banget sih. Oke. Kalau disuruh pilih antara dua yang tadi ya, yang butter chicken, aku better butter chicken. Karena ini benar-benar medok banget. Menurut aku rendang aja tuh udah medok banget. Terus ini ternyata ada yang lebih medok lagi. Rendang lebih medok, lebih berminyak, lebih asin, lebih gurih semuanya pokoknya. Tapi kalau emang kalian suka tipe makanan yang kayak gitu, kalian boleh pesen chicken tikka masala plus naan. Naan tuh apa nggak tahu. Kayaknya naan tuh ini deh.
Oke, nah selanjutnya aku sebelum nyobain yang ini lagi, yang naan itu lagi, aku mau cobain yang nasi, ini biryani bukan sih, bener. Lamb biryani bowl atau nasi biryani. Sekarang kita lihat isinya ada apa aja, ada nasi. Tapi nasinya ternyata tidak seperak yang aku pikir ya. Jadi dia tuh nasinya panjang-panjang gitu. Ya, nasinya memang tipe yang panjang dan tipis, tapi tuh nggak seperak yang aku pikir. Tuh. Warnanya sih sangat oranye. Wanginya juga nyentrik banget, parah. Tapi tuh nggak perak tuh. Biasanya kan kalau nasi, nah kalau nasi biryani tuh kayak diangkat terus jatuhnya tuh langsung kepruk. Kalau ini tuh lembek, kayaknya dia udah dicampur sama bumbu sih tuh. Ya. Tapi nggak apa-apa, kita cobain aja. Aku mau cobain tanpa ininya dulu, tanpa kambing. Tapi dia isi kambingnya banyak loh, lumayan menurut aku. Dan gede-gede juga. Oke, kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini pertama kali juga sih aku makan nasi biryani. Rasanya asin banget. Apa emang asin banget ya? Rasanya asin parah sih. Sumpah ini kayak nasi ikan teri. Asin banget. Asin tapi tetap masih ada rasa kunyitnya dikit. Dan rempah-rempah kayak bawang gitu. Cuman ini dominannya asin sih. Ini asin banget. Tapi kok enak ya? Kayak makan nasinya doang, kalau nggak pakai daging juga nggak apa-apa. Kita cobain pakai dagingnya. Dagingnya tuh dia gede-gede banget nih guys. Tuh kayak gini, segede gini. Tapi menurut aku harusnya dia akan lebih efektif kalau dipotong kecil-kecil lagi sih. Jadi kita makannya lebih gampang gitu. Kalau ini kan kita harus motong. Cuma dia itu bagusnya dagingnya empuk. Nasinya enak loh, sumpah nasinya enak banget. Kenyang. Tapi asin banget parah. Ya bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya aku tuh bukan tipe orang yang suka makan kambing. Karena rada-rada bau bagi aku. Cuman ini nggak bau, enak. Tapi aku tuh kayak ekspektasi aku nasinya tuh harusnya nggak ini sih. Paling nggak dia lebih perak lagi gitu ya. Tapi kayaknya karena udah dicampur sama bumbu dari kambingnya, jadi kayak diaduk-aduk atau diongseng gitu. Makanya dia lembek. Kalau kalian dari dekat itu nasinya kelihatan banget udah kecampur sama bumbu-bumbu. Jadi bukan benar-benar nasi biryani yang polos. Karena biasanya aku tahu nasi biryani polos, kering. Baru di atasnya kita ngasih kambing atau sayuran atau segala macam. Nah, ini tuh udah diaduk sama bumbunya. Alhasil rasanya tuh asin banget. Asinnya tuh bener-bener asin. Tapi kalau di aku masih bisa terima sih. Tapi ini enak banget. Nah ya, ini tuh harganya lamb biryani 52.900. Jadi lumayan sih ya. Mungkin karena mahal di kambingnya atau nasinya aku nggak tahu juga. Tapi udah 3 makanan aku cobain, ini yang paling aku suka. Dan si kentang-kentangnya ini yang remah-remahannya itu cukup ngebantu. Jadi tekstur dia yang lembek, terus kita makan sama yang kering, jadi ngebantu kayak lebih kriuk gitu, nggak terlalu too much gitu loh di mulut. Enak, dan ini simple sih untuk kita makan tuh, kayak nggak usah ribet-ribet motong yang kayak gimana-gimana, nggak usah pakai bumbu, nuangin bumbu segala macam lagi. Ini paling simpel, cuman memang ternyata harganya itu justru paling mahal, 52.900. Enak, ini aku kasih jempol banget, aku kasih red 9. Karena ini pertama kali aku makan nasi biryani dan ternyata enak banget. Lanjut, aku mau cobain yang ini. Sebenarnya aku rada-rada takut gitu karena ngeliat warnanya hijau banget. Bayangan aku tuh green tea gitu. Tapi ini adalah spinach alias bayam, oke? Baunya tuh udah bau-bau sayuran banget. Dan isinya lagi-lagi 4 kulit tortilla terus ditambah dengan herb saset. Wow, ternyata pedes sambalnya lama-lama. Tapi pedesnya tuh pedes yang asam manis gitu, jadi masih seger lah. Oke, aku mau cobain yang spinach ini. Kita lihat dulu, kayaknya dia isinya sih bukan ayam. Kalau tadi kan ayam ya, karena chicken
tikka masala. Kalau ini tuh spinach chicken. Langsung aja deh kita cobain cocol ya, bismillahirrahmanirrahim. Rasanya sayuran banget, pahit. Tapi pahitnya tuh pahit yang sayuran ya, bukan pahit obat gitu. Kayak rasa apa ya, sayuran tapi dicampur sama bawang merah, bawang putih kayak gitu loh. Tapi nggak ada asin-asinnya. Jadi pure sayur banget. Aku sih kurang suka ya. Tapi kayaknya ini deh, lidah orang India tuh kayaknya kayak gini sih. Rasanya tuh yang campur aduk banget semuanya, nano-nano. Aku kurang suka sih. Apalagi aku juga bukan tipe orang yang suka sayuran banget. Aku X. Tapi bukan yang gak enak ya, menurut aku ini kayaknya gak masuk aja gitu di lidah aku. Baunya aja tuh udah nyentrik banget, tapi aku penasaran lagi ayamnya. Boleh deh kita cobain dikit ayamnya. Ayamnya dia potongan dada semua. Jadi kayak daging yang berserat gitu. Wow. Ini beda sih sama yang di TikTok. Kalau di TikTok itu kan kayaknya jajanan-jajanan ya. Kalau ini kan makanan berat semua. Aku tuh penasaran sama SS-nya gitu loh. Kalau SS di India tuh minumannya kan rasanya suka dicampur-campur pakai buah, pakai soda. Kayak apa, tapi ternyata dia nggak ada minumannya. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Ternyata enak ayamnya. Coba kalau bumbunya nggak begitu banyak, ternyata enak sih, gurihnya tuh dapat. Dan ayamnya tuh dia bukan ayam yang tawar, jadi udah dibumbuin kayak direbus, tapi dalamnya tuh kayak udah dikasih asin-asin. Dan ini ngebantu banget dibandingkan kita makan bumbunya doang. Ya enak banget sih menurut aku, enggak ya, cuman ternyata aku bisa masuk, enak kok, masih oke lah. Jadi kalian kalau misalnya emang kepo dan mau beda daripada yang lain, kalian pesan yang Spanish ini. Karena yang menu-menu lain tadi tuh hampir mirip banget sama makanan-makanan Indonesia cita rasanya. Tapi kalau yang Spanish ini beda, mungkin ini yang benar-benar merepresentasikan si makanan India. Jadi bolehlah dicoba. Tapi kalau aku sih memang lebih prefer, aku lebih suka nasi biryani. Atau kalau mau nyoba yang naan ini, aku coba yang ini sih, chicken tikka masala. Karena ini baunya nyentrik banget, sayuran banget gitu. Jadi kurang lah kalau aku, tapi masih bisa masuk kok di lidah aku asalkan bumbu-bumbunya itu nggak terlalu banyak. Karena ini tuh minyak semua, sayuran semua di sini semua jadi satu, lembek banget. Kalau kita terlalu banyak juga menurut aku tuh enak meskipun kita udah pakai ayam. Tapi ya oke lah ya untuk percobaan pertama gitu, makanan-makanan India udah 4 menu. Hampir semuanya tuh bisa masuk mulut aku, tapi tetap aku paling suka nasi biryani. Nah ini dia yang terakhir, last but not least. Ini yang paling mahal ternyata ya. Oh kalau yang ini tuh spinach harganya di 42.900, jadi sama kayak yang tadi. Ini yang paling menggoda sih kata aku. Ini adalah lamb curry roll, harganya 67.900. Mahal gak sih? Mahal lah ya, kalau beli rendang kayak dapat 5 deh. Beda sama size kebab. Kalau kebab tuh kayak lebih tipis kan. Ini tuh dia lebih tebal dan juga berat banget, pasti isinya daging semua sih. Lamb curry roll berarti ini adalah sapi yang bumbunya tuh kari. Harusnya tuh kayak ada dapet saus kayak atau mayones gitu kali ya. Jadi nggak polos-polos kayak gini banget tuh. Tapi ini berat banget loh guys. Untuk ukuran apa namanya kayak kebab gitu lah ya kita bilangnya. Ini berat banget dan isinya berarti daging semua sih fix. Oke kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Nggak tahu kenapa ya, aku makan semuanya tuh pas pertama makan langsung merinding gitu. Karena bumbunya langsung nyentrik banget. Enak. Cuman agak-agak bau kambing sih. Kayak ya dagingnya bau gitu lah ya, nggak beda sama sapi. Tapi yang panjang jelas dia empuk. Jadi pas kita makan tuh empuk. Kulit tortilla juga nggak gitu keras.
bumbunya tuh dia kari. Tapi karinya tuh beda kayak kari di Indonesia. Kalau kari di Indonesia kan kunyitnya kuat banget ya, atau kayak kari-kari makanan Jepang. Nah, dia tuh kari tapi masih kalah dengan rempah-rempah lainnya. Jadi bukan dominan dengan kunyit. Jadi sebenarnya tuh rata. Cuma medok banget parah. Oke. So far enak. Aku ini nomor 2 suka setelah nasi biryani sih. Tapi tetap nasi biryani ini nomor 1. Udah 5 menu aku cobain. Kalau aku kasih rate ya, mungkin kalau dirata-ratain tuh ya aku bisa kasih 8 lah. Kenapa? Karena ada beberapa menu yang kurang masuk di lidah aku. Maksudnya bisa dimakan tapi yang nggak bisa jadi option aku lah. Jadi kalau misalnya aku emang kesana lagi pengen nyobain makanan India, mungkin aku tidak akan memilih itu. Jadi yang spinach ini tuh rasanya bener-bener sayuran banget. Nah itu mungkin 1. Tapi yang lain aku oke banget. Oke, tapi yang paling enak adalah nasi biryani ini. Mungkin karena ini pertama kali juga aku nyobain. Tapi rasa gurihnya tuh bener-bener enak banget. Ini nagi sih. Ini nagi banget ya. Itu yang paling favorit aku. Dan yang spinach itu yang menurut aku paling option terakhir aku. Sisanya semuanya middle dan aman. Apalagi yang si lamb curry roll ini juga masih masuk kok di lidah aku. Dan surprisingly tortillanya tuh enak semua, nggak tahu kenapa. Kayak aku udah beberapa kali makan sesuatu ya entah kebab atau apa yang berbau tortilla, tapi tortilla yang ini tuh aku suka banget karena dia nggak begitu kering. Jadi kita makannya juga masih ada rada-rada alotnya gitu ya, tapi dia juga nggak begitu lembek sampai keras banget. Jadi tortillanya tuh enak banget. Cuman bumbunya balik lagi masing-masing ke selera kalian suka yang seperti apa, suka yang pedes kah, suka medok kah, asin kah, atau sayuran, itu semuanya lengkap. Kalian bisa cek di Instagramnya accha.id, di sana lengkap dari menu, cabang, promo, segala macam, dan sosial media juga termanage rapi. Aku tuh paling senang kalau misalnya ada F&B yang sosial medianya itu sangat termanage rapi, jadi kita tuh bisa update apa aja dan kalian bisa pesan lewat online gitu teman-teman. Pokoknya buat kalian yang belum pernah nyobain makanan India, jangan scroll TikTok aja nontonin makan India, kalian mendingan cobain langsung kira-kira enak apa enggak sih, kira-kira sebegitukah seperti yang di video. Tapi menurut aku ternyata enggak, ini aslinya lebih enak daripada bayangan aku kalau ngeliat video. Ada orang India di sini? Oh enggak ada. Oke, itu sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Thank you banget teman-teman yang udah nonton episode Right kali ini. Tapi kalau kalian belum nonton episode Right yang sebelumnya, ditonton dulu. Nanti kita akan ketemu lagi di episode Right lainnya. Pastinya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Dadah!